Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di kelas asinkron kita di mata kuliah Statistika 1. Kita akan melanjutkan materi pertemuan kita karena minggu sebelumnya kita telah membahas tren tren linier, maka hari ini kita akan membahas tentang tren non-linier. Nah, sempat kita singgung sedikit ya tentang pertemuan sebelumnya, di mana tren linier itu adalah ketika kita memiliki data yang jumlah waktunya itu kurang dari 10 tahun atau sama dengan 10 tahun, maka alangkah baiknya kita menggunakan analisis atau metode tren linier untuk memprediksi tahun yang ingin kita ketahui. Berapa nilai Y di tahun yang ingin kita ketahui. Namun, ketika jumlah data yang kita punya itu lebih dari 10 tahun, maka metode yang tepat untuk melakukan peramalan atau prediksi nilai Y-nya adalah kita menggunakan tren non-linier, ya. Nah, kita bahas sedikit juga bahwa tren linier ini ada dua, yaitu menggunakan kuadratik dan ada juga satu lagi menggunakan logaritma. Nah, kita menggunakan kuadratik dulu ya, karena yang eksponensial atau logaritma itu caranya berbeda lagi. Nah, menggunakan tren kuadratik atau tren non-linier kuadratik ini punya rumus yang cukup menantang di sini ya. Kita ke rumusnya terlebih dahulu. Ketika kita kemarin mempelajari tren linier, maka rumusnya hanya Y aksen sama dengan A plus BX. Nah, karena ini adalah non-linier, maka ada unsur kuadrat di sini. Nah, ada unsur X kuadratnya. Rumusnya adalah Y aksen sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Nah, unsur C ini adalah unsur penentu kelengkungan dari model Y ini. Ya, kalau pas kita belajar tren linier, A itu adalah konstanta, B adalah slope, ya, dan kalau di non-linear ini, maka unsur C yang bergandengan dengan X kuadrat menggambarkan menentukan kelengkungan dari model ini. Oke, kemudian untuk mencari nilai A, B, dan C, kita akan menggunakan dua cara. Yang pertama, cara mudah, ya. Cara mudahnya menggunakan rumus yang ada di Excel, kita bisa mencari nilai A, B, C. Nah, setelah kita menemukan nilai A, B, C-nya, barulah kita bisa menemukan model persamaan, barulah kita bisa memprediksi atau meramalkan nilai Y yang ingin kita ketahui. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung nilai A, B, C secara manualnya ya, bukan yang otomatis. Nah, atau cara susahnya itu menggunakan rumus seperti ini. Kita harus hitung nilai A, B, dan C, di mana A adalah titik potongnya, B adalah kemiringan atau slope, dan C adalah kelengkungannya. Tetapi, dalam mencari nilai A, B, C ini, kita tidak bisa berurutan A dulu, kemudian B, kemudian C. Tapi langkahnya adalah kita perlu menghitung nilai B terlebih dahulu, kemudian setelah itu nilai C, barulah nilai A. Kenapa? Nilai B adalah nilai yang paling mudah untuk kita hitung. Nah, kemudian kita harus mencari C, karena pada saat kita mencari A, di sini adalah unsur C. Nah, maka kita harus ketahui dulu berapa nilai C. Nah, kita mulai dengan cara yang mudah untuk melihat model dari persamaan non-linear dari data yang sudah kita ketahui ini ya. Yang pertama, kita harus menolkan nilai X atau mencari nilai X deviasi. Nah, ini adalah cara yang untuk menyederhanakan unsur X-nya ini ya, di mana X di sini adalah tahun.
Caranya untuk mencari X deviasi adalah dengan rumus ini. A3 atau tahun pertama ini dikurangi dengan average atau rata-rata dari seluruh tahunnya. Nah, kita akan coba menghitung ulang di sini nilai X deviasinya, yaitu sama dengan kita klik A yang di sini, A3 ya, nilai dari tahun pertama, dikurangi, kita ketik average. Nah, buka kurung, kemudian kita blok seluruh nilai X-nya, kemudian tutup kurung. Nah, ini yang perlu kita lakukan nih. Kita harus mengunci nilai seluruh X-nya di sini, seluruh sel yang ada di nilai yang menunjukkan nilai A-nya. Caranya adalah kita arahkan dulu kursornya ke A3 seperti ini, kemudian kita tekan F4. Nah, kemudian yang di A21 kita juga tekan F4 yang ada di keyboard. Setelah itu kita enter. Oh, ada yang salah. Nah, kita ulang lagi apa ya, ada yang salah. Nah, ternyata di sini kurang. Oke. Oke. Nah, sudah dapat nilai X deviasinya, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, dapatlah nilai X deviasi. Kita akan buktikan bahwa nilai X deviasi ini berjumlah, ketika kita jumlahkan semuanya adalah 0. Kita sum, seluruhnya sudah terblok, enter. Nah, terbukti ya bahwa X deviasi seluruhnya adalah nilainya 0. Maka kita bisa langsung ke step selanjutnya untuk melihat bagaimana model dari data yang kita punya. Nah, ini cara cepatnya dulu. Kita bisa blok nilai X dan Y-nya, kemudian kita insert. Di sini kita pakai scatter plot terlebih dahulu ya. Nah, scatter with smooth lines and marker di sini, kemudian akan muncul persamaannya, belum muncul persamaan, akan muncul garis scatter plotnya. Nah, ini kita akan cari bagaimana trend line-nya. Klik kanan, kemudian add trend line. Nah, di sini ada option-nya, kita pilih yang polinomial dengan order 2. Oke, polinomial. Nah, kita akan tarik ke bawah, lihat ke bawah, kemudian display equation dan display S-square. Nah, di sini kita sudah dapat persamaannya. Ingat bahwa ketika di Excel, itu urutannya bukan A, B, C, tapi kita harus lihat mana yang bergandengan dengan X kuadrat, mana yang bergandengan dengan X, mana yang dia sendiri. Ketika dia bergandengan dengan X kuadrat, seperti ini, maka ini adalah nilai C. Ya, ketika dia bergandengan atau bersamaan dengan nilai X, maka ini adalah nilai B. Dan ketika dia berdiri sendiri, ini adalah konstanta atau nilai A. Oke, maka ini adalah nilai C, ini B, ini A. Wow, nilai square-nya adalah 0,94, yang artinya 94% si X ini dapat menjelaskan si Y. Gitu ya. Oke, di sini sudah terlihat trend line-nya atau garis trendnya yang dia itu agak melengkung ya, meskipun tidak menunjukkan sangat melengkungnya. Nah, kita akan bedah di sini ya, bahwa dia ini menggunakan metode namanya least square method ya, atau metode kuadrat terkecil. Kenapa? Karena dia menarik seluruh data-data atau plot-plot di sini nih ke tengah, membentuk garis, membentuk sebuah tren. Sehingga meskipun nih titik-titiknya ini tidak membentuk langsung garis lurus, dia kalau sekilas kita lihat plot-plotnya ini naik turun. Nah, tetapi dengan adanya si garis trend ini, dengan metode least square method, itu dengan
mengumpulkan residu-residu dari si data-data ini, maka dia membantu kita untuk melihat tren dari model ini. Tren itu maksudnya apakah si data ini membentuk pola yang memiliki hubungan positif atau negatif. Nah, seperti itu ya. Nah, kita simpan terlebih dahulu grafik ini dan kita sudah menemukan model. Ada cara berikutnya untuk kita bisa menentukan nilai A, B, dan C. Nah, caranya adalah kita bisa sembarang taruh di mana kursor kita, kemudian menggunakan rumus lines. Sama dengan lines. Nah, kita buka kurung, kita ikutin saja apa yang diminta oleh si Excel ini. Yang pertama dia minta Y. Oke, kita blok seluruh nilai Y di sini. Nah, kemudian koma, di sini yang diminta XS atau X-nya. Nah, ingat bahwa di sini X-nya itu ada dua, yaitu X biasa, di sini yang bergandengan dengan si B, dan juga X kuadrat. Nah, maka kita perlu membuat satu kolom lagi di sini, yang kita escape dulu ya, yang menunjukkan nilai X kuadrat. Jadi kita harus cari dulu nilai X pangkat 2. Caranya adalah gampang, sama dengan kita kuadratkan yang nilai deviasi. Ya, kemudian tekan tombol simbol kuadrat, kemudian angka 2. Enter. Nah, kita tinggal tarik ke bawah, didapatilah nilai X kuadrat. Nah, kita kembali ke rumus tadi, sama dengan lines, buka kurung, kita blok nilai Y-nya, kemudian koma, yang diminta XS, maka kita harus blok nilai X deviasi dan nilai X deviasi kuadrat. Yang ini kita blok. Nah, jangan sampai kelebihan ya. Oke, setelah itu, sudah nilai X-nya, koma lagi, ketikkan true, koma lagi, ketikkan true. Baru tutup kurung dan ketik enter. Oke, ada yang salah dari rumus kita. Oke, di sini ada sedikit kekeliruan ya, jangan sampai tulisan X deviasinya ini ikut ya, karena kita hanya memblok angka-angkanya saja. Kemudian klik enter. Nah, di sini sudah terlihat angka-angkanya 0,59898 ya, kemudian 13,10 dan 218. Nah, ini sudah terlihat nih, ini adalah nilainya C, ini adalah nilainya B, dan ini adalah nilainya A. Kita tahu dari mana? Nah, urutannya seperti itu. Pada saat kita cocokkan nih dengan model penelitiannya sama ya, 0,599 X kuadrat. Ini kalau nanti di komanya disederhanakan akan menjadi sama seperti ini. Kemudian B-nya adalah 13,06, kemudian nilai A-nya adalah sama, 218, dan ini juga 218, maka nilainya sama. Nah, itu cara yang kedua. Kemudian, kita sekarang beralih ke cara yang sulitnya, cara kita step satu persatu dengan rumus ini. Oke, yang pertama kita perlu membuat kolom baru yang isinya adalah seluruh elemen-elemen yang diminta di rumus ini. Pertama kita mau cari B dulu, maka kita perlu rumus-rumus ini nih. Oke, kita perlu kolom X, Y, maka kita bikin di sini kolom X kali Y.
Nah, biar mudah teman-teman ngikutinya, bisa bikin kolom baru dan beri nama seperti ini. Oke, kita langsung hitung sama dengan X-nya adalah X deviasi, kemudian dikali dengan Y yang Y ini ya. Enter, kita tarik ke bawah. Oke, ini adalah X kali Y ya. Kemudian kita lihat lagi apa yang diminta. Oh, di sini adalah X kuadrat. Lihat, di sini yang diminta adalah jumlah XY dibagi jumlah X kuadrat. Nah, maka kita perlu mencari di sini jumlah dari XY. Nah, jumlah dari XY adalah kita pakai rumus sum. Sama dengan jumlah dari X kali Y di sini. Nah, oke. Kalau sudah, kita enter saja. Oh, ternyata ada kesalahan. Sama dengan sum, kemudian buka kurung, XY di sini. Nah, tutup kurung, enter. Nah, ini adalah sum XY. Sekarang kita mau cari sum dari X kuadrat, karena yang diminta adalah X kuadrat. Sama dengan sum. Nah, kita jumlahkan yang ini. Nah, sudah dapat. Nah, maka kita akan mencari nilai B dengan membagi dari sum XY dan sum X kuadrat. Sama dengan ini dibagi dengan ini. Hasilnya 13,106. Sama nih. B di sini adalah sekian, B di sini juga sekian. Oke, ketemu ya. Di sini juga nilainya adalah 13,106. Oke, B sudah ketemu. Sekarang kita mau mencari nilai C. Apa aja sih yang diminta dari C ini? N kali sigma X kuadrat Y dikurang X kuadrat, sigma dan sigma Y kalikan, dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikuadratkan lagi. Wow, lumayan rumit ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan lakukan step by step-nya. Pertama, kita harus cari nilai X kuadrat dikali Y. Oke. X kuadrat dikali Y. Caranya adalah sama dengan, mana nilai X kuadratnya adalah ini. Kemudian kita kalikan dengan Y yang ini. Nah, enter. Kita akan tarik ke bawah. Nah, karena tadi yang diminta adalah sum atau jumlah dari X kuadrat Y, maka kita cari nih nilainya ya. Kita cari di sini sum dari X kuadrat Y. Sama dengan sum. Kemudian yang ini ya. Oke, tutup kurung, enter. Oke, hasilnya sekian. Yang selanjutnya kita harus cari adalah X kuadrat, jumlah X kuadrat. Oke, ini sudah ada ya. Sum dari X pangkat 2 saja adalah sama dengan sum. Mana yang X kuadrat? Nah, yang ini kita jumlahkan. Tutup kurung, enter. Hasilnya sekian. Mana lagi nih yang diminta? Sigma Y. Nah, jumlah Y-nya kita harus cari. Sum Y. Sama dengan ketikkan sum, kita jumlahkan seluruh nilai Y di sini. Tutup kurung, enter. Sudah dapat? Sekarang yang bawahnya. Yang bawah ini adalah sigma dari X pangkat 4. Nah, kita harus bikin lagi nih di sini. X pangkat
4. Bagaimana caranya? Langsung aja sama dengan X deviasinya, kemudian kita beri tanda pangkat, kemudian beri angka 4. Nah, ini artinya X pangkat 4 ya. Dapat, di-enter, kemudian kita drag ke bawah. Oke, di sini yang diminta adalah sum dari X pangkat 4. Sama dengan sum. Nah, ini kita jumlahkan. Oke, dapat. Apalagi yang diminta setelah itu adalah jumlah dari X kuadrat kemudian dikuadratkan lagi. Baik, kita jumlahkan dulu. Nah, jumlah X kuadrat tadi ini ya. Nah, sum dari X pangkat 2, kemudian kita pangkatkan 2 lagi. Nah, karena kita sudah punya sum X kuadrat, maka langsung aja kita klik yang ini, kemudian pangkatkan dengan 2. Oke. Nah, seluruh komponen, satu lagi ada yang belum, yaitu N. Nah, N di sini. Apa itu N? N adalah jumlah data yang kita punya. Nah, untuk mencarinya bisa ya kita hitung satu persatu dari 2006 sampai 2024. Tetapi kalau data kita jumlahnya ratusan atau ribuan, tentu kita sulit. Maka kita pakai aja rumus count. Ya, sama dengan count dalam kurung kita blok seluruh nilai X. Oke. Didapatilah 19, artinya kita punya periode waktu 19 atau 19 tahun. Oke, kita bisa langsung mencari nilai nilai C di sini. Oke, kita lihat lagi rumusnya. Rumusnya di sini adalah N kali X kuadrat Y. Oke, kita kopikan aja ini ke sini agar mudah. Oke, rumus C adalah sama dengan N ini dikali X kuadrat Y. Nah, ini ya, X kuadrat Y dikurangi X. Nah, ini biar Excel-nya nggak bingung, teman-teman bisa kasih kurung. Jadi, nanti dia akan mengerjakan mana-mana yang terlebih dahulu. Nah, dikurangin ya dengan sigma X kuadrat Y dikali sigma Y. Nah, ini kasih kurung lagi. Sigma X kuadrat adalah ini dikali sigma Y. Nah, ini ya. Kemudian tutup kurung. Nah, teman-teman harus kasih kurung lagi di persamaan yang atas. Ya, karena ini persamaan tersendiri. Jadi kita harus kurungkan. Wow, belum selesai. Oke, kita harus kasih kurung di depan sini, di belakang dan di depan. Gunanya untuk apa? Untuk mengelompokkan yang sebagai di atas ini. Baru kita beri tanda bagi. Setelah itu kita ke bawahnya ya. Yang di bawah ini yang diminta adalah N dikali sigma X pangkat 4. Baik, N adalah ini, N, kita klik lagi, N dikali sigma X pangkat 4, yang ini ya. Oke, kemudian dikurangi dengan sigma X kuadrat, kemudian dikuadratkan, berarti yang ini. Oke, sudah semua ya. Kita akan lihat apakah hasilnya sama atau tidak dengan rumus Excel yang lain tadi. Ini kita kurung juga yang bawah, agar si Excel tidak bingung. Nah, setelah itu kita enter. Oke, di sini hasilnya adalah, kita zoom dulu. Di sini hasilnya adalah 0,598. Nah, sama nih seperti nilai C yang kita cari menggunakan rumus lines. Nah, sama ya, nilai C di sini, dan C di rumus ini. Jadi,
begitulah caranya untuk mencari nilai A, B, dan C. Nah, tetapi ini belum selesai. Kita perlu mencari nilai Y prediksinya atau nilai Y aksen. Kita perlu membuat satu kolom lagi untuk mencari nilai Y aksen di sini, ya. Caranya bagaimana? Kita masukkan satu persatu rumus dari persamaan nonlinear ini. Ini kan udah ada rumusnya nih. Kita masukin satu-satu nilai A, B, dan C. Bebas teman-teman bisa pakai nilai A, B, C yang di sini atau pakai nilai A, B, C yang tadi kita hitung secara manual. Tuh ya. Nah, kita belum mencari nilai A ternyata. Baik, kita akan mencari nilai A. Yang diminta di sini adalah sigma Y dikurangi C kali sigma X kuadrat dibagi N. Oke, ini mudah. Mencari A-nya sama dengan karena kita sudah dapat komponennya. Sama dengan, buka kurung dulu. Sama dengan dulu, buka kurung. Sigma Y dikurangi C kali sigma X kuadrat. Oke, kita pindahkan lagi. Tadi terlupa. Makanya, oke. Kita cancel dulu. Kita nyontek rumusnya. Oke, A sama dengan sigma Y adalah ini dikurangi dengan C. C ini ya yang sudah ketemu. C. Oke. Kita perlu hapus dulu si tanda ini karena mengganggu. Oke, kita ulangi. A sama dengan, kita buka kurung dulu ya, karena kita mau masukin rumus yang di atas. Sum Y dikurangi C kali ini C dikali dengan sigma X kuadrat. Sum X kuadrat berarti yang ini. Tutup kurung, kemudian dibagi dengan N. Ini dia N. Enter. Nah, sama juga. Ya, A-nya nilainya 218,361, ini juga 218,361. Oke, sudah ketemu A, B, C. Nah, sekarang kita mau memprediksi atau melakukan peramalan. Oke, kita simpan nilai A, B, C kita. Kita akan masukkan ke dalam Y aksen ini. Caranya adalah kita ketik sama dengan, masukkan satu-satu nilainya. Yang pertama adalah A. Oke. Kita akan masukkan nilai A ditambah B dikali X. B-nya adalah ini. X-nya adalah yang X deviasi. Oke, ketikkan saja di sini. Kemudian ditambah lagi dengan nilai C, ya, dikali dengan X kuadrat. Nah, X kuadratnya kita pakai yang X kuadrat ini. Nah, jangan lupa untuk mengunci. Nah, yang harus kita kunci adalah nilai A, B, dan C-nya. Maka ini kita kunci, tekan tombol F4. Kemudian nilai B ini kita juga akan kunci. Dan C ini juga kita akan kunci. Gunanya apa? Agar ketika kita drag ke bawah, kita tarik nanti, si A, B, C ini akan tetap. Dia tidak berubah. Tetapi yang menyesuaikan adalah nilai X dan X kuadratnya. Nah, kalau sudah kita enter. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah. Nah, sudah dapat. Kita akan lihat perbedaan antara Y aksen dan Y di sini.
Ini adalah nilai Y prediksi dan ini adalah nilai Y yang sebenarnya. Nilai Y prediksi ini sudah disesuaikan dengan seluruh nilai A, B, dan C-nya. Nah, kemudian kalau kita mau cari berapa sih nilai emisi CO2 di tahun 2025, 2026, dan seterusnya, maka kita perlu mendrag dulu nih tahun-tahunnya ini. Misalnya sampai 2030 saja ya. Nah, kita perlu mendrag dan kita juga harus drag nilai X deviasinya, teman-teman. Kita drag nilai deviasinya. Oke, setelah itu, nah karena ini ada 2, jadi teman-teman harus hati-hati ya. Tadi pas ngitung itu pakainya yang mana X deviasinya. Oke, setelah itu kita tinggal drag aja nih dari Y aksennya ini ya, kita drag ke bawah. Nah, inilah hasil dari peramalan kita dalam mencari nilai berapa sih emisi karbon atau data yang kita punya di tahun-tahun yang akan datang. Nah, inilah nilainya dengan memperhatikan tren dari data yang kita punya, kemudian nilai A-nya, nilai B-nya, dan nilai C-nya. Begitu teman-teman, sekian dulu untuk kelas asinkron hari ini. Semoga bisa dipelajari dan diikuti dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.